Iya, alhamdulillah sahabat Gelora, untuk mengakhiri diskusi pada ini sudah siang gitu ya. Tadi sudah banyak gagasan yang sudah dituangkan dan saling mengisi gitu ya. Dan ini menjadi harusnya menjadi kebiasaan baru kita gitu ya, bahwa kita punya narasi ini harus dikolaborasikan dengan orang lain, atau ya kita harus bisa menambah gagasan ini semakin besar kayak gitu. Ini bagi sahabat-sahabat Gelora, silakan kita gagasan ini ditularkan ya, diimplementasikan dalam masyarakat sehingga akan lebih paham ya. Untuk statement closing statement ini gitu ya, nanti masing-masing pembicara bisa menanggapi yang tadi, yang akhir, yang kira-kira yang belum dijawab dari masing-masing panelis gitu ya, sehingga nanti bisa mematangkan. Tadi Mas Barit mengungkapkan tiga ya, tiga tadi, kemudian nanti Pak Arief bisa memberikan jawabannya, nanti saling untuk yang gagasan pertama tadi. Untuk waktu kami persilakan dari Mas Barit dulu. Ya, monggo. Pada di akhir ini saya ingin bicara bahwa karena sebetulnya Partai Gelora sudah melintasi dialektika tentang perdebatan soal ideologi, saya kira mungkin Partai Gelora bisa menjadi bagian dari soal mengatasi satu politik identitas ya. Kalau memang Partai Gelora mengambil pilihan tadi ya, dia pilihan moderat dalam konteks plural, menganggap Indonesia sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Satu pada sisi itu. Jadi kita sekarang menghadapi politik identitas, dan politik identitas baik dalam konteks agama, kemudian ras, suku, dan bagaimana Partai Gelora menjadi bagian dari upaya mengatasi hal tersebut. Kalau memang apa yang dikatakan bahwa Partai Gelora pilihannya adalah semacam itu, dulu tidak hanya memperjuangkan soal Islam, tetapi juga populasinya. Jadi mungkin Islam sebagai rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi untuk semua umat. Jadi saya kira harusnya Partai Gelora menjadi bagian dari mengatasi politik identitas. Termasuk di dalamnya misalnya kita dihadapi pada situasi terakhir. Ada kasus di mana teman-teman Sunda Wiwitan itu digeruduk ya oleh ormas tertentu karena dianggap sedang membuat ya sesuatu yang dianggap tidak Islami gitu ya, tidak memenuhi syariat Islam. Saya kira itu juga menjadi bagian PR dalam konteks politik identitas ya, karena dalam perspektif saya Sunda Wiwitan itu ya agama dalam perspektif saya gitu, yang mereka juga harus diakui sebagai sebuah agama atau kepercayaan. Itu pada satu sisi tantangan. Saya tidak tahu bagaimana Gelora misalnya membicarakan tentang itu, termasuk di dalamnya ini isu sensitif juga bagi kalangan Islam, misalnya tentang LGBT gitu ya. Bagaimana Gelora juga melihat hal tersebut, apakah Gelora memang mampu mengatasi sekat-sekat yang baik sekat ideologi maupun sekat identitas yang ada ini gitu ya. Dalam hal kemudian kita bicara tentang gelombang ketiga, di mana seharusnya Indonesia ini seperti yang ada di konstitusi, semua warga negara bisa difasilitasi, tidak mengenal suku, agama, ras, semuanya bisa difasilitasi sesuai dengan konstitusi. Dan kemudian yang kedua, kalau membaca buku Anies Mata sama dengan gagasan bahwa sebetulnya ini adalah panduan tentang optimisme Indonesia. Indonesia yang lebih optimis. Dan karena bicara tentang Indonesia yang lebih optimis dan kemudian manifestasinya adalah Partai Gelora, saya kira Partai Gelora tentu saja punya pemikiran yang tidak seperti partai yang akan eksklusif, atau tidak seperti partai yang akan berkuasa sepenuhnya ya, karena maksud saya termasuk di dalamnya kritik terhadap gerakan-gerakan kiri atau fundamentalis kanan kan
ingin menganggap bahwa sebuah negara atau sebuah bangsa itu hanya bisa dikuasai oleh dirinya. Ya, misalnya Partai Komunis kan ingin menjadi partai tunggal misalnya, atau partai kanan yang ingin menjadi partai tunggal. Saya meyakini bahwa dan seharusnya dalam konteks ini Partai Gelora juga gitu. Indonesia ini plural. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, dan kita tidak perlu menjadi penguasa tunggal. Kita bisa mengerjakan semua ini dengan cara kolaborasi, ya, dengan cara bekerja sama. Kita punya niat yang sama untuk melakukan perubahan, dan perubahan itu kita optimis pada Indonesia. Dan saya meyakini bahwa dengan langkah yang sekarang ini dan kemudian langkah ke depan, Indonesia akan lebih maju, dan kita sesuai dengan apa yang ada di dalam konstitusi kita, khususnya di pembukaan Undang-Undang Dasar. Saya kira itu, dan saya sangat berharap Partai Gelora menjadi bagian penting dari proses membangun Indonesia yang lebih optimis ini. Dan selamat untuk Partai Gelora Banyumas yang menjadi bagian dari gelombang rakyat Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini Mas Badet sudah memberikan statement terakhir. Kemudian yang terakhir dari Dr. Arif Alwi Awaludin. Baik, terima kasih pada Pak Purloko. Untuk masalah ini tentu yang pertama saya mengucapkan selamat pada Partai Gelora yang sudah dapat SK atau SIM dari Kemenkumham, kira-kira begitu. Termasuk partai yang lahir di era pandemi, kira-kira begitu. Semoga dengan adanya ini juga menjadi semakin besar, lahir dalam keadaan susah, kira-kira begitu. Semoga bisa menjadi bagian dari solusi. Yang kedua, saya berharap bahwa Partai Gelora ini tidak sebagai partai yang memainkan peran sebagai polisi moral, gitu ya. Jadi mengukur segala macam dengan indikasi-indikasi yang tadi saya bilang berbau dengan bab-bab moralitas, keyakinan, segala jangan demikian. Tapi sebagai sebuah tempat untuk berkumpulnya banyak pihak, kemudian bagaimana mendinamisir, ya, kemudian membantu juga mengagregasi berbagai macam kepentingan, termasuk juga bagaimana mengantarkan kepentingan bangsa dan negara yang besar ini menjadi kepentingan bersama yang semua harus peduli. Tidak melulu tadi saya katakan bahwa partai ini mungkin tadi Mas Adi bilang lebih pada eksklusivisme segala macam, karena tadi sudah bertindak sebagai polisi moral, menurut saya seperti itu. Dan ini nanti akhirnya banyak yang berbeda pendapat kalau kayak begini caranya, ya. Jadi jangan seperti itu, bertindaklah sebagai sebuah partai sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang partai politik, ya. Itu yang paling pokok. Dan yang berikutnya kaitan gagasan lima besar, menurut saya ini sebuah gagasan yang menarik dan bisa menjadi perhatian untuk kita semua, sehingga semua anak bangsa bisa berkontribusi, bisa bekerja sama dalam rangka mewujudkannya. Tidak mungkin hanya dipikul satu atau dua kelompok orang saja, ya, nggak bisa. Tapi harus bersama-sama. Kita tidak bisa menganggap ada yang bermanfaat dan tidak ada bermanfaat. Semua bermanfaat dan semua bisa berkontribusi. Tinggal mari kita membuka peluang yang seluas-luasnya. Dan oleh karena itu semoga nanti pada bulan Agustus, ya, tentunya moga-moga Partai Gelora ini juga bisa ada sebuah event yang semakin menarik kira-kira begitu kepada bangsa dan masyarakat Indonesia, yang menunjukkan mari kita bisa bersama-sama mengatasi pandemi yang ada, yang tengah melanda kita. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua pembicara yang telah menghantarkan kepada kita, gitu ya. Barangkali ini kalau orang gagasannya sebenarnya besar gitu ya, dan memang serius gitu ya. Tapi kita sambil ngopi. Ini kopi apa? Ya, nanti lain kali kita ngopi beneran ya, teman-teman. Nanti kita ngopi beneran. Jika disediakan memang kopi kayak gitu. Ya, dari saya sebagai moderator pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Yang perlu saya sampaikan di sini yang terakhir adalah mari jadikan sebagai wadah AMI ini, Akademi Manusia Indonesia ini, menghantarkan kepada kita gagasan-gagasan yang baru, kemudian bisa mengantarkan kita pada
kolaborasi yang baru gitu ya. Jadi sekaligus kita memiliki kontribusi yang baru pada bangsa ini. Sekarang lah gitu ya, saatnya generasi muda itu masuk dalam lini-lini yang strategis di dalam bangsa dan negara ini. Terutama kalau di Kabupaten Banyumas ya, kita yuk mulai masuk di Kabupaten Banyumas. Ini yang harus kita hantarkan bersama-sama. Saya sambut dengan gembira teman-teman sahabat Gelora, dan kita akan bertemu pada season berikutnya. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.